Perkenalkan, nama aku Mariana Gultom. Di sini aku akan menjadi presenter dari tutorial penyilangan cabai dan tomat. Di sini saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok saya. See you. Halo guys, saya Gipar Ramdhani sebagai anggota kelompok dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Diryadi, saya dari kelompok 4 dengan NPM 21 500 1068. Hai, nama saya Nisa Atifah, kelompok 4 dengan NPM 2150001033. Ya kuadrat mana yang kiib? Mulai. Aku Dea, anggota kelompok 4. Hai, perkenalkan nama saya Farhan Juan Mufid sebagai anggota dari kelompok 4. Perkenalkan, saya Muhammad Fadil Mukli dari anggota kelompok 4. Dan saya Ayunai Ramadan selaku anggota kelompok 4. Oke, jadi itu semua anggota dari kelompok 4. Sekarang kita akan memperkenalkan alat-alat yang akan digunakan untuk proses penyilangan. Let's go. Nah, kita bisa. Mana jalurnya? Mana? Iya, Udah? Satu mulai. Oke, jadi itu semua alat-alat yang akan digunakan untuk proses penyilangan. Selanjutnya kita akan melakukan penyilangan pada tanaman cabai juga tomat. Let's go. Baik, di sini saya akan menyilangkan dari varietas tomat. Nah, untuk langkah-langkah penyilangan, yang pertama kita harus mencari tetua jantannya terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan contohkan mengambil tetua jantan dari varietas berlian. Nah, ini adalah contoh dari tetua jantan. Yang akan kita gunakan adalah serbuknya. Kemudian selanjutnya yaitu mencari tetua betinanya. Nah, di sini kami menggunakan dari varietas apa? Nah, setelah kita mengetahui bunga yang akan dijadikan tetua betina, nah, adapun persyaratan untuk memilih bunga betina, di antaranya yaitu harus melakukan emaskulasi terhadap bunga tersebut. Bunga tersebut juga adalah bunga yang belum mekar atau serbuk sarinya belum keluar. Di sini saya akan mengambil contoh dari, nah ini. Langkah pertama yaitu setelah memilih bunga betina, kita lakukan emaskulasi atau pembuangan kelamin jantan dari bunga hermaprodit ini. Ya pokoknya ini mantap sekali ya. Nah, setelah melakukan emaskulasi, selanjutnya kita mengambil serbuk sari dari tetua jantan. Ini ada merah-merahnya naon coba. Enggak ada anu. Langkah selanjutnya yaitu mengambil serbuk sari dari tetua jantan. Meja kasih itu, kasih Kang Candik. Berarti saacan jadi teh diasupkeun. Ulah. Bagus Bentar. Baik, setelah tadi kita melakukan penyerbukan, seperti yang saya bilang tadi, langkah selanjutnya adalah kita memberikan penanda berupa label. Nah, untuk tulisan di labelnya bisa berupa seperti ini. Ini adalah tetua jantan,
dikawinkan dengan tetua betina. Kemudian ada tanggal penyerbukan dan juga inisial dari penyerbuknya atau polinatornya. Untuk memasangkan labelnya dapat salah satu caranya seperti ini. Seperti ini. Untuk pemasangan label diusahakan agar tidak terlalu longgar dan juga tidak terlalu ketat. Diharapkan agar bunganya tidak lepas. Baik, sekian dari proses penyerbukan yang saya praktekkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk selanjutnya akan disampaikan bagaimana cara penyerbukan dari tanaman cabai yang akan rekan saya praktekkan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang proses penyilangan atau penyerbukan dari dua varietas tanaman cabai yang berbeda. Langkah pertama dari proses ini adalah kita menentukan terlebih dahulu tetua jantan maupun betina yang akan kita silangkan. Di sini kita memiliki dua varietas tanaman cabai, yaitu tanaman Lembang dan Tanjung. Dan saya menentukan untuk tetua betina adalah tanaman varietas Tanjung dan jantannya adalah Lembang. Jadi kita tuliskan terlebih dahulu dari kedua tetua tersebut di dalam label. Baik, setelah kita selesai menuliskan tetua betina dan tetua jantannya, kita cari terlebih dahulu bunga yang akan kita jadikan sebagai tetua jantan. Di sini karena kita menggunakan Lembang sebagai tetua jantan, kita langsung ambil saja. Lalu untuk tanaman cabai ini sebenarnya cukup tricky dalam pemilihan tetua jantannya. Namun saya lebih menyesuaikan karena sekarang juga sudah di jam berapa? Jam 10 ya. Jam 10 lebih, hampir ke jam 11 ya. Jadi saya lebih memilih bunga yang masih kuncup tetapi sudah cukup tua. Nah, di sini kita bisa ambil seperti ini ya. Ini. Jadi walaupun ini masih belum mekar, tetapi ketika kita cek seharusnya sudah memiliki serbuk. Nah, untuk melihat apakah ini sudah memiliki serbuk yang banyak atau tidak, kita bisa menggunakan atau kita bisa langsung melihatnya secara langsung dengan cara gini. Baik. Nah, oh ya, di sini juga saya menggunakan semacam kayak sendok polinasi yang kami buat sendiri dari kelompok 4. Jadi kita bisa langsung cek apakah ada atau tidak. Ternyata ada ya, di sini cukup banyak serbuknya. Nah, setelah kita menentukan tetua jantannya ini, kita langsung cari saja tetua betinanya. Dan untuk tetua betinanya, saya juga lebih menyarankan tanaman yang baik ya, yang terlihat subur. Dan dari semua tanaman ini kita memilih tanaman ini karena secara fisik juga dapat terlihat ya, tanaman ini sangat baik. Nah, lalu kita mencari bunga yang akan kita jadikan sebagai tetua betina. Oh, ini dia. Nah, kita menentukan bunga ini untuk dijadikan sebagai tetua betina. Seperti sama halnya seperti penyilangan tomat tadi, kita juga harus melakukan emaskulasi atau pemisahan antara jantan dan betina, yaitu dengan cara yang cukup mudah tetapi memang cukup tricky juga. Jadi kita hanya perlu memutar bagian kelopak bunga ini sedikit hingga terlepas, dirasa terlepas.
Ini terlepas, kita tinggal tarik. Nah, maka putik akan tersisa dan serbuk sari atau kotak sari akan otomatis terlepas. Nah, lalu selanjutnya kita pasang terlebih dahulu label. Kenapa saya pasang terlebih dahulu? Karena ditakutkan jika kita memasangnya nanti setelah kita melakukan penyerbukan, dikhawatirkan serbuk sari akan terlepas. Nah, untuk pemasangannya masih sama seperti tomat tadi ya, jangan terlalu kencang dan jangan terlalu longgar juga. Nah, setelah seperti ini, saatnya kita melakukan penyerbukan. Nah, kita ambil terlebih dahulu kotak sarinya, lalu kita ambil serbuknya. Nah, setelah kita mendapatkan serbuknya, kita langsung melakukan penempelan serbuk sari kepada ujung putik ya, seperti ini. Nah, setelah dirasa serbuk sarinya sudah menempel, maka proses dari polinasi atau penyilangan ini sudah selesai ya. Jadi dirasa cukup sekian ya tutorial atau mungkin bagaimana cara menyilangkan cabai dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Oke, demikian tutorial penyilangan dari cabai juga tomat yang sudah dipraktekkan oleh teman sekelompok saya. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan untuk tutorial penyilangan dari kelompok 4. See you!